dari PN sampai kasasi. Artinya, mana perjuangan yang ada narasi-narasi memperjuangkan terdakwa atau terpidana sekarang ya. Ini sekarang tuh ya, satu, putusan PN bersalah, satu, banding dua, kasasi tiga kosong teman-teman, dan narasinya masih terus diputar-putar. Saya akan perdengarkan lagi berikut. Fakta bukan opini. Tetap berikan like, komen, dan subscribe. Nah, di sini dia minta like, komen, dan subscribe. Mr. Z itu tidak pernah like, komen, dan subrek, itu nggak pernah minta. Kalau dia senang silakan like, komen, subrek. Ini dia ucapkan ya. Oke. Ini nggak ada salahnya kan Mr. Blind, karena ini kan sudah ditayangkan melalui publik Mr. Blind. Oh, Mr. Blind bikin kopi ya? Iya, nggak apa-apa, Mr. Z. Nggak ada salahnya kan kalau saya tayangkan ini karena kan sudah di publik. Betul, ini kan reaction. Iya, kita reaction ini ya. Iya, nggak salah, benar. Iya, nanti Mr. Blind dengarkan. Kalau memang mau dipotong cut, langsung sebut saja cut gitu ya. Ya, sama teman-teman yang lain juga kalau mau nanggapi boleh, silahkan. Ya, dan teman-teman, saya tidak membatasi teman-teman yang ini di atas bicara enggak. Di tappingan pun boleh, saya akan bacakan. Saya akan bacakan dan pasti akan dijawab kalau itu pertanyaan. Kecuali tappingan yang tulisannya pret, prot, dan prut. Nah, itu nggak bisa dijawab itu. Hotspot bukan fakta, bukan opini. Sebelum kita melakukan upaya peninjauan kembali. Nah, Mr. Blind, tujuannya ini Mr. Blind dibuka dari situ Mr. Blind. Sebelum kita melakukan peninjauan kembali. Narasi Anda dengan podcast ini tujuannya kemana? Tujuannya jelas, dia ingin membangun konstruksi pembelaan ya. Cuman mungkin ingin menyampaikan dulu ke publik untuk memberikan semacam fondasi konstruksinya nanti ya, bahwasanya mohon maaf sekali, ketika gagal dia sudah punya fondasi untuk melampiaskan atau berlindung. Betul, berlindung, menyalahkan pihak lain ya. Jadi dari awal itu sudah dibangun dulu fondasinya dengan nanti menampilkan apa aja nih nanti di dalam podcast ini gitu. Silakan. Oke. Siapapun boleh ya, boleh cut, boleh potong, boleh menjawab, bertanya boleh. Ada beberapa yang harus kita bahas di sini dan kita akan meluruskan. Kita akan membongkar seluruh berkas. Dia akan meluruskan dan akan membongkar. Kita juga akan meluruskan. Mr. Plan. Sama-sama kita luruskan ya. Kalau dia mau meluruskan siapa? Apapun yang dia luruskan akan kita luruskan nanti. Iya. Ya kan? Kalau kita kan jelas meluruskan dia. Nah, dia mau meluruskan siapa dulu ini? Kalau dia mau meluruskan artinya ada yang bengkok, Mr. Ban. Iya. Nah, nanti kita meluruskan dia. Oke. Kita tanpa visual ya teman-teman ya, karena bosen dan sudah beredar juga, tetapi kita akan sepenggal kalimat-kalimat. Tapi tidak mengurangi konteksnya. Berikut ini. Untuk tujuannya menyempurnakan daripada materi PK kita sendiri. Kali ini tujuannya adalah menyempurnakan materi PK. Bagaimana bisa menyempurnakan kalau justru menerima sesuatu yang keliru? Jangan dibahas. Saya lanjutkan lagi. Hotspot telah kedatangan Edwin. Edwin adalah kakak kandung daripada Nikita Mirzani. Kemudian di samping Edwin ada Bang Usman. Bang Usman ini adalah lawyer yang menangani perkara Nikita dari awal
sampai dengan putusan kasasi kemarin. Kita dengar dari mereka apa kejanggalan-kejanggalan ini. Nah, pertanyaannya sudah jelas, apa kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini? Mungkin buat Bang Usman dulu pertama, artinya bahwa bisa dijelaskan secara singkat posisi perkara yang sedang dihadapi oleh Nikita dari awal hingga putusan akhir. Seperti apa Bang Usman? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kasus ini bermula ya dari adanya waktu di tahun 2024 itu kan lagi rame soal isu skincare atau produk kecantikan yang berbahaya. Nah, disitulah awal mula persoalan ini kemudian muncul. Ada beberapa influencer ya di media sosial pada saat itu mereview produk-produk yang berbahaya. Nah, kemudian ada yang kita kenal di media sosial itu ada akun doktif atau dokter detektif. Ya. Nah, mulai dari situlah permasalahan ini muncul. Kemudian doktif mereview sebuah produk, ya. Produk itu adalah produk dari Glavitsa RM Agro. Ya. Nah, ternyata produk itu karena dia basicnya dokter juga, dia menemukan ada kandungan-kandungan berbahaya di dalam produk itu. Nah, kandungan berbahaya itu kemudian tersebar di media sosial. Nah, pada saat itu Nikita ikut bersuara. Ya, akhirnya kemudian dia merepost. Ya. Stop sampai di sini, Mr. Blind. Merepost. Ada yang enggak yang merepostnya, Mr. Blind? Gimana? Dia merepost? Iya. Ada di story-nya dia kalau nggak salah waktu itu kan. Story Instagram. Tapi sampai di sini, teman-teman ya, kalau dia hanya merepost, nggak ada masalah. Itu bukan persoalan. Ya kan? Siapapun bisa. Contoh misalkan Mr. Z bikin postingan, saya repost, ya nggak ada masalah. Ya kan? Karena sudah ditampilkan di publik, saya repost. Itu sampai di sini tuh nggak ada masalah. Belum masuk persoalan pokok perkara ya. Dia masih menjelaskan hanya di awal ini masih. Jadi yang dipermasalahkan sama DRG pun bukan repostnya. Iya. Saya kasih tahu nih buat teman-teman semua, buat si pengacara juga saya tahu ya. Yang dipermasalahkan bukan merepostnya, tapi ketika kita live di TikTok itu menjelek-jelekan pribadinya DRG. Salah satunya adalah bilang jangan beli produk ini karena yang jual dokternya pembohong, dokter penipu. Itu yang dipermasalahkan. Getok nih. Oke, sudah clear ya, Kita lanjut lagi Mr. Blind ya. Siap. Oke. Sabar terang. Poin demi poin kita akan ulas. Berikut ini cuplikannya. Apa hasil dari konten yang direview oleh dokter itu? Sebentar. Berarti yang menyebarkan pertama bukan Nikita. Bukan. Nikita hanya merepost daripada berita yang sudah berkembang. Betul sekali. Dia merepost ya. Karena ini berbahaya, jadi disitulah ditambahkan kalimat-kalimat oleh Nikita. Ya. Nah, dia bilang gini, ini produknya netizen tahu kan, ini produk siapa gitu kan. Kalimatnya Niki bilang kan bahwa ini adalah kan produknya siapa ya? Produknya siapa? Netizen tahu nggak? Ini produknya siapa? Pasti tahu kan. Gitu. Kira-kira begitulah kalimat itu. Nah, kemudian memang ada beberapa repostan. Nah, yang terakhir menjadi persoalan itu ketika ada repost dari Nikita itu menggunakan akun Niki Huruhara, ditambahkanlah kalimat itu dengan kalimat begini. Dasar dokter penipu, ya abu-abu, beruntusan, ya ceking lah apa segala macam. Nah, itulah menjadi sumber awal dari persoalan ini sehingga masuk ke proses hukum. Tujuannya Niki sendiri mengatakan itu untuk apa? Bukan itu Pak, uang. Itu ada himbauan. Dihimbau sama Nikita pada saat itu buat masyarakat ya. Jangan gunakan produk-produk seperti ini yang berbahaya. Mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat secara luas. Betul, secara luas sehingga ini kan kita tahu kalau dia di media sosial itu ya kan
untuk kepentingan orang banyak dia biasanya paling depan untuk Ya. pasang badan Ya. gitu kan. Oke. Itu apa sama Bang Krisna mungkin paham juga kan karakter dari Nikita Iya. itu. Nah, sehingga di situ dia tambahkan, dia bilang jangan pakailah ini gitu kan, berbahaya, tidak punya izin BEP. Jangan beli, jangan beli. Bentar, cut Pokoknya- Mr. Z. Apapun yang dikatakan Nikita Mirzani pada saat dia melakukan live itu, ya, terkait dengan produknya, jangan beli. Ini produk berbahaya. Produk ini tidak sesuai, bla 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 bla. Apapun Prof. yang dia katakan itu sudah menyalahi aturan. Karena dia tidak punya wewenang, tidak punya kompetensi, ya. Dan informasi yang dia terima itu tidak valid. Di situ aja dia sudah salah sebenarnya. Ya. Tambah sedikit. Ya. Seseorang yang ngerti hukum, paham hukum, yang mana titel sarjananya itu dikasih tuh di ujung namanya tuh. Hahaha, entah itu ketawa atau hukum, entah itu haha ketawa atau hukum, nggak tahu saya. Ketika ada seseorang, ya kan, di media sosial mengatakan dokter penipu, harusnya berpikir, oh, di situ nih kita nggak boleh dong. Harusnya menasihati dong, menegur dong kepada Iya. pelanggan. Oh, Iya. iya di situ. Karena kamu bilangnya di publik, terus kamu bilang dokter penipu. Padahal kamu belum ada Iya. buktinya. Kenapa Iya. si hostnya ini kan pengacara? Kenapa nggak masuk ke situ? Iya. Ah, Penasihat hukum ya. iya kan ada hukumnya. Iya. Ada. Oke, kita lanjut dulu Bang Terang ya. Telepon dan lain sebagainya. Oke. Itu Normal. wajar. Tuh, kalau sudah menganggap begini normal, ya wes gak apa-apa. Monggo, silakan dijadikan bahan untuk mengajukan PK. Bang Terang, normal tuh, nggak apa-apa tuh. Ngata-ngatain orang, ya kan, dokter penipu tanpa ada bukti. Normal, ini gimana sih? Sekolahnya di mana sih? Ah, pengen tahu sekolahnya. Sabar. Nggak boleh. Tetap sabar. Kita tetap bersabar ya. Kita simak lagi berikut. Wajar saja pada saat itu Bang. Kenapa jadi kompleks ya kan pidananya itu? Nah, ini menjadi pertanyaan hukum yang serius. Oke. Ya, ketika itu ya kalau kita berbicara masalah fakta yang ada, Oke. yang ditampilkan, Ini bicara fakta ya teman-teman ya. Ini bicara fakta ya. bahkan tulisan-tulisan itu sehingga dari proses kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan sampai hari ini diputus tingkat kasasi, ya itu yang dibawa oleh pelapor ini. Oke. Pelapor ini yang namanya Reza Gledi. Ya, teman-teman kita ucapkan selamat untuk Bang Raffi ya sudah hadir, putra kesayangan yang keberapa ya Bang Terang? Silakan Bang Terang disebutkan. Yang kedua. Putri yang kedua. Kedua. Putri yang kedua. Ya. Selamat Raffi ya. Oke, Wih, selamat Bang Raffi. Selamat Bang Raffi, selamat. Selamat bro. Ya. Sehat selalu buat ayah, buat anaknya sehat-sehat ya. Ya, semua buat anaknya, buat ibunya sehat semua. Ya. Amin. Oke, saya pribadi juga mengucapkan selamat untuk Bang Raffi ya atas lahirnya putri kedua ya. Untuk teman-teman silahkan diucapkan selamat ya. Oke, Bang Raffi, mungkin Bang Raffi sedang sibuknya ya di sana. Mungkin nyuci-nyuci pakaian lah apalah. Ya, jangan koma dulu ya. Bantu dulu istrinya. Kita lanjut ya Bang Raffi. Mohon maaf Bang Raffi, kita ucapkan selamat untuk Bang Raffi. Berikut. Oke. Dia melaporkannya apa? Melaporkannya pertama ya. Oke. Ini harus kita ini dulu. Iya. Biar tahu deh duduk Iya. permasalahannya kan. Di Polda itu Oke. dia dilaporkan pasal 368. Oke. KUH pidana yang lama. Oke. Ya. Kemudian dijuntokan dengan pasal ITE. Oke. Pasalnya waktu itu ITE-nya terkait dengan pasal 27 huruf A. Oke. Gitu. Oke. Nah, kemudian dijuntokan sama TPPU Oke. laporannya, Iya. laporan pidana. Iya. Oke.
berproseslah itu Oke. sampai akhirnya. Oke, teman-teman, nanti simak baik-baik ya. Laporannya sudah jelas ya. Tapi kalau laporan enggak gitu. Yang menerapkan pasal tuh Pak polisinya. Kita itu yang lapor hanya bercerita. Kamu ngapain, kamu ngapain. Tapi tadi sudah disebutkan nih Mr. Blind. 27A, 368, 27A, dan TPPU. Jadi Betul. tidak ujuk-ujuk ya Mr. Blind. Ya, iya betul. Jadi waktu pelaporan ya itu kan ada konsultasi, ya kan? Dugaan, ya. Ini dugaan, oke? Bukan persangkaan, ini dugaan atas perbuatan itu sesuai dengan yang diatur dalam pasal 368, junto 27A, junto nomor 8 ya TPPU. Nah, tadi dia bilang tuh di situ. Lalu kemudian berproseslah. Tapi kita lihat dulu di pelaporan nih. Pelaporan itu adalah awal. Kita melapor nih. Ya kan? Dugaannya adalah seperti bagaimana yang dimaksud, ya kan? Pasal tersebut. Apakah itu menjadi landasan? Pertanyaannya begitu. Apakah itu menjadi landasan? Atau itu menjadi satu-satunya ketentuan hukum? Kalau ngelapornya A, harus dituntutnya A. Apakah begitu? Ini pertanyaan buat teman-teman semua. Kalau kita ngelapornya A, dituntutnya A, nggak usah ada polisi, berarti langsung aja ke pengadilan. Sidang. Nggak usah diselidiki, nggak usah disidik. Ya. Jadi semua Oke. itu berproses teman-teman. Ya, pahami dulu. Kata kuncinya adalah proses penegakan hukum. Lanjut Mr. Z. Oke, sebelum lanjut Mr. Blind, ada tappingan di sini saya baca. Tappingan kewajiban saya untuk membaca. Bisa kok penyidik menambahkan pasal atas petunjuk jaksa peneliti. Ini belum ke situ ya, Kita lanjut dulu narasi ini berikut. Singkat cerita Nikita ditetapkan sebagai tersangka Oke. oleh Polda Metro Jaya pada saat itu. Oke. Nah, cuman proses ini di sini ada yang mengganjal ya. Oke, stop teman-teman. Di sini ada yang mengganjal. Teman-teman tolong simak baik-baik dan juga lihat jejak digital sebelumnya. Karena ini sudah cerita di media. Ini namanya media sosial. Kemudian jejak digital media sosial juga ada. Nah, maksud saya itu hati-hatilah sebelum mengucapkan sesuatu yang menyesatkan orang lain. Begitu ya, Mr. Blind? Siap. Oke, kita lanjut dulu Mr. Blind. Tolong teman-teman, saya akan ulang-ulang kalau teman-teman belum paham. Berikut, tereng. Nikita itu sama sekali tidak pernah dimintai keterangan oleh penyidik pada saat itu. Pengertian belum pernah diminta keterangannya seperti apa? Kan kita tahu Bang, kita ini kan orang hukum, Oke. kita paham proses penyelidikan seperti apa, Ya. harus ada penyidikan, Iya. lalu kemudian gelar perkara dan seterusnya, Betul. sehingga ditetapkanlah orang sebagai tersangka. Iya. Oke. Pertama pasti dikasih dong undangan klarifikasi. Iya. Nah, Apa dan sebagainya. nah itu yang tidak ada. Up. Ini di sini. Itu yang tidak ada. Bagaimana bisa orang datang ke kantor polisi kalau nggak diundang klarifikasi? Itu sebelumnya bahkan. Sabar dulu teman-teman, sabar. Ini menimbulkan penyesatan. Lanjut. Oke. Tidak ada, semua itu tidak ada. Terakhir Semua itu tidak ada lah. Terus ngopo? Terus di kantor polisi terus di telepon ngono. Saya ojo nesu konco. ini kita dipanggil, waktu itu pada saat dia dipanggil, tiba-tiba dipanggil sebagai saksi. Oke. Oke, langsung panggilan saksi katanya. Proses penyidikan nih. Simak baik-baik teman-teman. Aku tidak mau ngomong nih. Mulai sekarang aku tidak mau ngomong. Biasanya kan kalau kita hukum acara yang biasa Iya. kita lewatin, minta interview dulu,
minta klarifikasi. Sepakat. Benar. Karena ini prosesnya adalah penyelidikan, biasanya kita dimintai kasih undangan klarifikasi. Betul. Kita mau klarifikasi dulu terhadap laporan itu. Laporan itu Bukan untuk menjadi saksi dulu. Bukan untuk Kalau menjadi menjadi saksi berarti sudah meningkat menjadi penyidikan. penyidikan. Oke, lanjut. Betul. Nah, proses klarifikasi atau interview tidak ada, Ya. tiba-tiba kita dipanggil, Oke. dimintai keterangan sebagai saksi. Saksi. Tapi ya, saya harus tanda kutip waktu itu memang bukan saya yang dampingin. Oke. Bukan saya yang dampingin. Oke ya. Poin itu. Waktu itu yang dampingin Bang Fahmi. Oke. Ya, Oke. tapi dokumennya ada, Iya. dikirimin sama Bang Fahmi karena Bang Fahmi tim waktu di Polda itu nanganin perkara itu, ya saya tahu dokumennya gitu. Oke, artinya dia ngomong, dia tahu semua karena ada dokumennya. Oke, sabar ya. Karena waktu itu rencananya kita mau pra-peradilan. Iya. Oh. Gitu. Tapi biasanya kembali lagi ya, Bang Usman sebentar. Kita mundur dikit sih kan, bahwa undangan klarifikasi itu kalau kita tidak hadir dalam undangan itu, maka penyidik biasanya meningkatkan gelar perkara menjadi penyidikan supaya ada upaya paksa. Betul. Artinya bahwa orang ini tidak kooperatif. Nggak ada sama Begitu. sekali kalau ini. Ini kan Tegas jawabannya ya. nggak ada sama Nggak ada sekali. sama sekali. Dan saya rasa kalau Niki itu waktu dapat undangan klarifikasi, pasti Pasti dia akan mengklarifikasi. kooperatif, Iya. klarifikasi. Nah. Mengklarifikasi yang sebenarnya seperti apa gitu. Ada apa itu Bang Usman kira-kira? Nah ini kita tanda kutip ada something apalah. Nah. Something wrong lah, ada yang sesuatu yang salah lah gitu ya. Oke. Tapi saya mau mengatakan begini, Mbak. Oke. Sebenarnya saya mau Menyambung ya tadi. Iya. Akhirnya dipanggil sebagai saksi. Iya. Kemudian, Saya kan mau mengkritisi soal proses penegakan hukum ini. Nah, proses penegakan hukum. Kita simak ya teman-teman, kita simak. Karena di sini saya pernah bergulat. Oke? Oke. Ya kan? Nah, maksud saya itu pada saat sudah bergulir di pengadilan, ya kan, kita menyampaikanlah itu. Nah, Proses sebentar, Bang Usman, biar urutannya jadi jelas. Artinya tadi kan dikatakan oleh Bang Usman, tahu-tahu dipanggil sebagai saksi. Betul, Oke, betul. terus dilanjut dulu. Dipanggil sebagai saksi. Setelah dari situ, hari itu juga dia dipanggil sebagai saksi, ditahan. Sabar. Tapi sabar dulu, sabar dulu. Ini saya kode supaya potongannya enak. Hari itu juga. Hari itu juga tersangka langsung ditahan. Panggilannya nih Bang, surat panggilannya panggilan saksi. Oke. Diperiksa tuh, Ya, periksa kan. Oke. Tiba-tiba berubah sorenya tersangka gitu. Ya berarti dia harus melewati setelah dimintai keterangannya sebagai saksi, penyidik melakukan gelar lagi perkara, akan meningkatkan sebagai tersangka. Iya, tanda kutip gelar perkara apa secepat itu Bang? Itu yang saya mau Nah. tanya. Kan sama Bang Usman sebagai lawyer itu mendampingi. Iya. Kenapa begitu cepatnya? Makanya pagi dia dipanggil, oke? Oke. Pagi itu mulai pagi sampai siang dilakukan proses pemeriksaan sebagai saksi. Sebagai saksi. Kan? Sebagai saksi, Iya. kita patuhi dulu lah panggilan itu. Pada saat itu kita patuhi dulu. Oh ini dipanggil sebagai saksi, oke? Oke. Pagi ke siang setelah itu pemeriksaan selesai, jangan pulang dulu katanya. Hah? Gitu, tunggu Sampai jam dulu. berapa tuh? Sekitar jam 3-an lah. Oke, jam 3. Gitu. Oke. Jam 2, jam 3-an lah. Setelah pemeriksaan nih, jangan pulang dulu. Setelah dari situ, ini mau ngapain lagi Pak? Tunggu pimpinan. Biasalah Ya. penyidik ya, begitu Ya. kan? Ya. Kita tunggu pimpinan, mau koordinasi sama pimpinan. Oke. Oke, peristiwa itu kita, oke lah kalau begitu. Kita tungguin. Tungguin. Betul kan? Oke. Tiba-tiba, saya nggak tahu bagaimana, tiba-tiba keluar surat penetapan tersangka. Hal Surat itu merah. juga. Oke. Nah, Ya kan kertas merah itu. di kertas merah surat penetapan tersangka. Oke. Kaget kita. Terus ini kok tiba-tiba dari saksi Jadi hari itu tersangka. juga jadi tersangka. Oke. Gitu. Nah, hari itu juga keluarlah surat penahanan terhadap Nikita. Oke, silakan Mr. Ben. Benarkah semua yang diucapkan dua pengacara yang saling berhadapan ini, Mr. Blind? Pertama, saya ingin katakan begini dulu. Narasumbernya sendiri tidak valid karena dia tidak mendampingi pada waktu itu. Oke. Dia sendiri yang mengatakan, yang mendampingi adalah Bang Fahmi.
Dia hanya menerima dokumen. Itu ya. Kita objektif berdasarkan keterangan dia sendiri. Dia sendiri si pengacaranya itu mengatakan bahwa ya, kebetulan nih disclaimer dulu, saya tidak mendampingi karena yang mendampingi Bang Fahmi pada saat itu. Berarti dia tidak ada di situ. Dan dia tidak tahu persis bagaimana dia bisa memastikan itu semua terjadi. Oke? Yang benar-benar dari awal adalah Bang Fahmi. Seharusnya Bang Fahmi yang ada duduk di situ, di dalam podcast itu. Secara kualitatif, ya, kesaksian dia atau apapun yang dia sampaikan itu tidak bisa divalidasi. Ya, pernyataan itu tidak bisa divalidasi. Itu pendapat saya. Oke? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kembali lagi. Dokumen apa saja yang dia terima? Dia pun tidak menyebutkan. Kalau semua berkas, berarti surat panggilan untuk klarifikasi pasti ada, karena itu protap. Ingat teman-teman ya, itu protap. Prosedur dan ketetapan. Ada dasar hukumnya. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah ada waktu tertentu yang dituliskan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik KUHP maupun Perkap, ya, tentang waktu penetapan tersangka? Setahu saya itu ada maksimal, minimalnya nggak ada. Jadi benar-benar itu adalah kewenangan penyidik. Lalu kemudian kita mau membahas tentang proses. Ketika laporan, itu yang paling pertama kali diperiksa siapa? Pasti pelapor. Lalu kemudian penyerahan alat bukti, barang bukti. Barang bukti diperiksa, kemudian dipanggil saksi. Terakhir itu baru klarifikasi terlapor. Pertanyaan saya sederhana. Ketika laporan itu dibuat, barang bukti sudah diserahkan, saksi sudah dipanggil, ya, itu sudah ada minimal 2 alat bukti, bahkan 3, keterangan pelapor, saksi pelapor, saksi Laporan. fakta atau saksi peristiwa yang dipanggil, lalu kemudian alat barang bukti, 3 tuh. Kalau mengalami persesuaian, berarti bukti awal sudah dimiliki oleh penyidik atau penyelidik pada waktu itu. Terus tujuannya klarifikasi itu apa? Judulnya aja klarifikasi. Yang ditanyakan apa? Benar Anda melakukan ini, benar Anda melakukan itu, benar ini milik Anda, benar. Semuanya seperti itu pertanyaannya. Menanyakan apa yang sudah dijelaskan pelapornya tadi. Betul. Itu prosesnya. Nah, ketidakhadirannya pun sebenarnya tidak masalah karena ada persesuaian dari alat bukti yang sudah barang bukti yang sudah diserahkan ini. Oke. Jadi itu ya 3 poin itu teman-teman. Yang pertama, dia bukan orang yang ada di situ pada waktu itu. Dia sendiri yang mengatakan, si penasehat hukumnya. Artinya dia tidak bisa memvalidasi semua yang terjadi. Dia berdasarkan informasi. Oke. Nah, itu yang kedua. Tadi saya bilang dokumen apa aja yang dia terima. Jangan-jangan dokumen yang dia terima juga tidak lengkap. Yang terakhir tadi prosesnya. Demikian Mr. Z. Oke, pernyataan yang diucapkan langsung di situ seolah-olah dia ada di situ. Dia mengatakan, pagi itu dipanggil, diperiksa sebagai saksi, siangnya ditetapkan sebagai tersangka, sorenya dilakukan penahanan. Itu benar atau tidak, Mr. Blay? Salah. Ya. Karena semuanya. Apa dasar Anda menyatakan itu salah? Pertama, ya, balik lagi keterangannya tadi, Mr. Z. Keterangannya dia, seolah-olah dia mengatakan itu, seolah-olah dia tahu dan dia benar berada di situ. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, prosedurnya.
Dia tidak menjelaskan, ya kan? Nah, yang ketiga, ya, jejak digital. Jejak digital. Apa jejak digital bunyinya, Mr. Blind? Teman-teman bisa lihat sendiri di di browsing. Atau mungkin teman-teman sudah ada Iya. yang tahu, silahkan typing di bawah. Nanti biar Mr. Z Iya. yang menjelaskan itu. Ya, ya. Setahu saya, ya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, besoknya ada surat panggilan. Oke, ada surat panggilan sebagai tersangka. Dan itu polisi konferensi pers. Tetapi tidak bisa datang. Pengacaranya datang ke Polda Metro Jaya menyampaikan permintaan penundaan hingga tanggal 3 Maret 2002 5 ya. 2025 itu pas penahanan 2025. Nah, 2025. Pas puasa itu. Oke. Ntar Mr. Blind ada yang lapor-lapor nih. Ya, artinya teman-teman, tadi saya bilang, dia aja tidak mendampingi. Berarti tidak bisa divalidasi apa yang dia sampaikan. Makanya kita mencari sumber validasi yang lain, yaitu apa? Jejak digital. Itu sumber kita mencari validasinya, validasi berita itu. Untuk mengkomparasi namanya. Membandingkan pernyataan dia yang dia sampaikan dengan jejak digital yang ada. Iya. Kenapa kita harus seperti ini? Ini mudah dibaca, ya. Yang satu menggiring opini, yang satu berusaha mendiskreditkan salah satu pilar penegak hukum. Oke. Ya, ini menyakitkan teman-teman karena semua itu tuh ada aturannya. Ketika orang ini mirislah dipanggil sebagai saksi, memang boleh-boleh saja, tetapi faktanya kan tidak seperti itu. Kalau faktanya tidak seperti itu, ngapain diucapkan dan dimediakan? Ini ditonton oleh saat ini ya 47.000 dengan komentar yang aneh-aneh. Gara-gara ini nih, apa yang terjadi? Komentarnya tuh aduh, ternyata polisi begini, ternyata begini kasusnya, ternyata gara-gara komentar ini. Gitu. Ada lagi Mister Terang, silakan. Sebenarnya di situ Krisnamurti itu mau menyalahkan Bang Fahmi, kenapa nggak ngambil pra peradilan? Dia nggak enak kali ya ngomong begitu ya. Ya, kalau saya dari awal kan itu di awal tuh itu ketika pasal diterapkan di 368 itu tanpa kekerasan, kok di penahanannya kok ada tulisannya 368, itu yang harusnya waktu itu loh. Saya masih ada kok jejak digital saya ngomong begitu. Betul. Ya, memang kan apapun yang mereka persoalkan tentang proses penegakan hukum, ya, apapun itu, ya, mereka bebas mau berkata apapun, tapi mereka tidak pernah memanfaatkan ruang yang disediakan oleh hukum. Kalau memang ada kejanggalan, kalau memang ada sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai prosedur, menyalahi aturan dan lain sebagainya, ada koridor hukum yang sudah disediakan untuk ditempuh. Iya, ada silahkan. Salurannya sudah ada, silahkan. Kalau itu tidak ditempuh, berarti secara tidak langsung dia menyatakan setuju dengan proses itu. Iya, kenapa dibahas? Maksudku sana loh. Iya. Mereka dikasih kesempatan nih ya kan. Pada saat di tahap itu ada pra peradilan. Nah, sekarang pengacaranya itu ngebahas sesuatu yang harusnya dimanfaatkan. Kan kocak ya? Iya, artinya apapun yang mereka katakan sekarang ya sudah tidak bisa lagi mengembalikan proses itu kan. Iya. Nah,
hasilnya adalah penggiringan opini. Atas kebodohan mereka yang Betul, tidak kalau memanfaatkan kesempatan itu. betul kalau kita jeli ya, kalau kita kritis, kalau logika kita main, nalar kita sehat, kita pasti akan sadar. Kenapa disebut kejanggalan? Kan gini loh, mereka punya berpikir pada saat itu mempunyai berkas dokumen segala macam yang saat ini mereka sangkakan itu sebuah kejanggalan. Nah, padahal pada saat itu tahap itu kejanggalan mereka itu dikasih kesempatan loh. Ya, Iya. tapi nggak mereka pergunakan. Kenapa? Nah, kalau mereka nggak pergunakan, berarti mereka setuju. Nah, sekarang kenapa dibahas? Kenapa kok disebut ini sebuah kejanggalan? Ya. Lanjut. Oke, sekarang saya tanya. Hari itu dipanggil sebagai saksi, kemudian diperiksa sebagai saksi, kemudian ditingkatkan sebagai tersangka, lalu ditahan. Ini janggal. Ayo, apakah itu benar sesuai fakta? Tidak. Kan saya bilang, jejak digital tuh banyak di kasus Nikita ini. Ya kalau kita nelan mentah-mentah itu ya bodohnya kita lah. Banyak kok. Nah, Ini pada saat jadi tersangka, Nikita itu sempat loh jadi jadi di podcast ada. 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 Itu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Betul. Iya. Gimana sih? Artinya apa yang dikatakan kan tidak benar. Masa hari itu ditersangkakan, kemudian dipanggil saksi, kemudian ditersangkakan, kemudian ditahan, itu kan nggak benar. Betul. Nah, Artinya ada jeda antara penetapan tersangka dengan penahanan. Iya kan? Ya. Itu fakta. Bukan hari itu Ya. juga ditetapkan tersangka, hari itu juga ditahan. Iya. Jejak digitalnya ada. Iya. Seperti Bang Terang tadi bilang, ada loh dia muncul di podcast padahal sudah statusnya sebagai tersangka. Iya. Itu Sambil aja. ketawa-ketawa. Nah, itu aja sudah menjadi bukti ya, Ya. bahwa apa yang disampaikan di podcast itu keliru. Itu endorse yang disampaikan di situ endorse. Horse, Bapak. ya selagi pun Ya. itu betul, boleh atau tidaknya. Boleh kalau menurut saya secara hukum. Boleh. Kalau saya pun bilang mengatakan Karena kenapa? Ketika kepolisian atau penyidik itu mempunyai alat bukti yang kuat dan masa tahanan ancamannya itu ada 6 tahun, boleh. boleh. Itu subjektif. Boleh. Boleh, saya hanya itu boleh di aturannya itu boleh, tetapi apakah yang ini benar sesuai dengan fakta pada saat itu? Oh, tidak. Tidak, itu jelas Nah, salah. kalau tidak, kenapa diucapkan? Kemudian ini dampaknya adalah yang bersuara di tappingan ini masyarakat. Dia mengatakan, "Wow, ternyata kan begitu." Karena dia nggak nonton masalah jejak digitalnya, ya nggak? Betul. Nah, inilah yang kita sayangkan. Jadi teman-teman, kehadiran kita di sini meluruskan, lagi-lagi ya, meluruskan. Siapa yang bengkok kalau begitu? Mr. Z, Mr. Blind, Terang, atau siapa? Jadi mereka mencoba meluruskan, ya kan? Iya. Entah siapa yang mereka mau luruskan, tapi kita di sini meluruskan mereka. Tuh. Karena ternyata Nah, inilah. mereka yang bengkok. Nah, Kita tidak makanya- berbicara berdasarkan asumsi, ya kan? ya, Teman-teman ya. bisa cross check sendiri. ya, Teman-teman bisa cross check sendiri. ya. Tapi kalau di cross check di Google, handphonenya jangan dibanting. Bagaimana? Bang Terang tuh yang tahu, Bang Terang. Siapa tuh ya? Ya. Nah, ini yang saya maksud. Kalau sesuatu yang tidak benar disampaikan di publik, artinya apa, Mr. Bly? Pelanggaran hukum, Nah, itu pelanggaran hukum. Ya. iya. Artinya yang pertama yang dia sampaikan itu adalah kebohongan publik. Ya. Dia menyampaikan suatu keadaan yang tidak sebenarnya. Lalu kemudian
dia mendiskreditkan proses penegakan hukum. Ya. Artinya dia mencoba untuk ya mempersoalkan penegakan hukum yang dia duga salah. Dan dia berbicara di publik ya. Ini harus kita garis bawahi dulu. Ini publik karena dipublikasi. Saya berpendapat malah seperti ini. Jangan-jangan nih, setelah perjuangannya di PN Jaksel Gagal. hasilnya seperti itu, gagal, di PT gagal, di kasasi gagal, larinya justru mengkriminalilu. Artinya apa? Orang lain lagi yang disalahkan nih, seolah-olah orang lain ini melakukan sesuatu yang zolim. Betul. Ini, halo Bu Maya, naik dulu Bu Maya, ini ada Bu Maya nih. Kita kedatangan tamu dari Amerika ini, dari San Francisco. Mana nih Bu Maya? Silakan Bu Maya, mungkin ada pertanyaan satu buku, silakan. Tuh teman-teman ya, teman-teman saya kasih tahu ya. Apa yang kita suarakan ini teman-teman sudah sampai di USA teman-teman. Kalau nggak percaya saya panggil teman saya dari USA berikut. Ini yang kita suarakan adalah apa yang ada di situ. Banyak kita lihat benar atau tidak yang diomongkan. Ada dasarnya enggak? Ternyata teman-teman sudah berpendapat bahwa itu tidak benar. Kalau tidak benar itu apa namanya? Bohong. Kalau bohong di media sosial itu apa namanya, Mr. Blind? Ulangi. Pelanggaran hukum. Nah, apalagi saya sudah punya niat-niat tersendiri, tapi nanti ya saya koordinasi dulu. Saya sudah juga ambil ini, mudah-mudahan tidak dihapus. Mudah-mudahan teman-teman saya di Polda Metro Jaya juga tahu bahwa ada pernyataan seperti ini. Nah, ini juga miris teman-teman. Ini juga mumpung ada Bang Terang. Bang Terang itu punya teman, sahabat kita juga yang merupakan sahabat Polri. Nah, jadi orang-orang atau komunitas-komunitas ya, organisasi kemasyarakatan yang memang concern terhadap penegakan hukum harus bersuara juga. Karena apa? Ini ada upaya-upaya mendiskreditkan penegakan hukum. Penegak hukum. Kak Zanza itu sahabat Mbak Zanza Bella. Enggak, kalau benar nggak apa-apa. Masalahnya ini. Oh, iya betul, ini salah. Makanya justru itu. Justru karena ini salah, ya. Ini tidak boleh disampaikan di publik. Kalau cuman obrolan warung kopi silahkan, ya kan? Tapi ini sudah jelas ya. Mereka mengatakan kejanggalan. Kejanggalan itu apa? Sesuatu yang tidak benar. Iya. Sesuatu yang tidak sesuai prosedur, janggal, tidak lazim, tidak umum. Ya kan? Oke. Ini saya kasih tahu lagi Mr. Ben. Ini kan podcast Mr. Ben. Betul. Tidak ada podcast itu live seperti kita ini Mr. Ben. Betul. Ada proses tapping, ada proses rekaman, ada proses editing. Ada proses editing. Kalau begini kok masih ditayangkan, artinya podo-podo orang reti, Mr. Ben. Berarti ada unsur kesengajaan. Mensreanya sudah ada. Nah, ini jatuhnya kemana nanti ya teman-teman ya. Saya benar-benar prihatin ya melihat seorang pengacara ini yang mengikuti persidangan dari awal hingga selesai, justru nih ini sekarang berbalik arah, kembali lagi menyalahkan pihak penyidik. Betul. Ini seolah-olah penyidik ini tidak profesional. Tadi ada kata-kata something wrong, ya kan? Yes. Nah, ini teman-teman, saya menyuarakan ini bukan karena benci, tetapi saya meluruskan bahwa apa yang sebenarnya itu tidak seperti ini. Ngono loh. Ya artinya tadi sudah disampaikan Mr. Z bahwa
apa yang tayang di YouTube itu kalau sifatnya itu rekaman, tapping, ya berarti ada proses rekaman, ada proses tapping, ada proses editing, dan ada proses upload, ya kan? Nah, sekarang ya yang sedang saya pikirkan adalah ketika itu bentuknya adalah penyampaian informasi dan merupakan produk, ya, produk Ya, guys. pers, ya, Oke. itu bisa kita kenakan juga pers, karena dia memberitakan, dia menyampaikan, ya. Tinggal kita lihat nanti apakah itu bagian dari produk pers atau bukan. Tapi seingat saya itu ada undang-undangnya menyampaikan yang sifatnya berita, ya. Jadi mereka bukan reaction, bukan bukan analisa. Itu kan penggalian informasi. Podcast itu kan menggali informasi kan, untuk disampaikan kepada publik. Ini teman-teman yang sudah tapping di situ, siapapun Anda yang sudah komentar di situ, Anda kan menyaksikan artinya. Jangan dihapus ya, jangan dihapus. Karena kalau dihapus nanti tappingan Anda tidak punya nilai. Biarkan saja. Ini ada yang tapping nih, yang komentar ini 47.776. Gila. Dan itu saya didominasi oleh orang-orang yang entah dari mana asalnya. Oke, sabar dulu Mr. Brand. Saya menyapa dulu ada Bu Maya. Selamat Selamat Pagi, malam Bu Maya. selamat pagi. Selamat pagi semua. Halo. Halo, Bu Maya. Halo. Biar Yes, Pak. biar lebih Pagi. USA pakai bahasa Inggris dong nyapa kitanya. Aduh, jangan. Nanti aku nanti aku ditendang keluar. Bu Maya ada suara apa lagi selain suara handphone itu? Oh, maaf Pak, ini karena masih pagi lagi bikin kopi aja. Maaf Pak. Oh ya nggak apa-apa. Sebentar saya keluar Oke. dulu. Jangan keluar. Oke, ya. aku mau nanya nih Pak, tapi nanti Bapak selesaikan dulu aja. Ya tunggu dulu. Kopinya kalau sudah jadi baru nanya. Siap, Oke ya Bu aman. Maya. Saya mau tahu saja Bu Maya ini dari mana? Di mana maksudnya di mana? Oke, saya di Seattle, Amerika. Seattle atau San Francisco? Namanya Seattle, Pak. Seattle. Tadi Seattle. saya pindah dari San Francisco. Saya di San Francisco 12 tahun. Terus pindah ke Seattle. Seattle itu di Washington. Oke. Washington ya, bukan Washington DC ya. Iya. Berarti Mr. C sudah mendunia ini. Itu beda Oh toh? iya. Oke, sekarang saya mau tanya, kenapa Anda menyukai komanya Mr. Z bicara yang jelek ini? Ini komal yang bagus, jangan nggak jelek. Seharusnya orang-orang tuh dengerin tuh Pak Z tuh. Kenapa kita suka? Karena Pak Z tuh memberikan informasi yang lurus, sesuai fakta data. Dia juga backgroundnya punya pendidikan yang benar. Jadi kita itu harusnya justru mendengar informasi yang seperti orang-orang kayak Pak Z gini. Jadi tidak liar ininya, cara berpikirnya, supaya ada informasi yang pencerahan, lurus. Biar itu ada balance. itu, Pak. Nah, ini ada Bu Fitri. Akhirnya dia datang juga. Naik Kak Fit. Siapa? Bu Fitri? Iya. Tadi Mana mau Bu Fitri naik di komalku? jangan-jangan Oke, saya baca ini dari Elianora.
PH-nya NM tidak punya bukti dan fakta baru yang bisa diajukan untuk PK. Jadi mereka coba mempengaruhi netizen mungkin ya. Oke, silakan Mr. Blind. Ya, kalau untuk berbicara dalam menciptakan opini di publik, itu sudah mereka lakukan sejak awal. Bukan cuma PH-nya, Nikitanya sendiri pun melakukan itu. Berapa kali dia mengatakan bahwa itu endorse gratis, cuma-cuma, apalagi. Semua dia upayakan untuk menggiring atau menciptakan opini di masyarakat, di publik ya. Kalau memang langkah itu yang dia ambil, berarti saya sudah bisa pastikan kalau mereka sudah menyerah. Mereka kalah di hukum, menang di netizen gitu mungkin maksudnya. Berarti udah putus asa, Aduh, ya kan? ya. Tapi percuma. Ya. Kenapa saya bilang percuma? Persidangan ini terbuka untuk umum. Ya, bisa disaksikan umum, bukan tertutup. Jadi tidak ada celah untuk menggiring opini seolah-olah ini kriminalisasi, ada perbuatan zolim, ada menghukum orang yang tidak bersalah dan lain sebagainya. Itu sudah nggak ada. Celah untuk itu tidak ada. Makanya dalam diskusi-diskusi seperti ini, komal-komal seperti ini, kita hanya untuk bertujuan ya, tujuan kami itu sebenarnya hanya untuk menyajikan informasi yang berimbang. Ketika ada narasi-narasi bengkok yang seperti ini, kita luruskan. Bukan begitu informasinya. Ini faktanya, ini buktinya. Gitu. Makanya tadi aku sempat singgung ke teman-teman. Informasi yang kita dapatkan, bukan kita telan mentah-mentah. Kita verifikasi dulu nih. Tadi aku sudah bilang di awal, kalau menurutku pribadi, secara validasi, secara validitas ya, orang yang hadir di podcast itu tidak bisa memberikan keterangan yang valid karena dia tidak ada di situ. Itu berdasarkan pengakuan dia sendiri. Artinya apa? Yang dia sampaikan dengan faktanya itu kontradiktif. Nah, Dia sendiri yang menyatakan ya, bukan kami loh. Yang dia sampaikan di podcast itu, dia mengatakan, dia disclaimer sendiri bahwa dia bilang yang mendampingi pada saat itu adalah Bang Fahmi, bukan dia. Tapi dia seolah-olah bisa memastikan peristiwa itu memang ada. Itu kan kontradiktif. Nah, ketika kita melakukan cross check, ternyata apa yang dia sampaikan itu bohong. Iya, ini saya mau ulangi lagi nih. Ini kan ada proses editing sebenarnya. Kalau dia tahu peristiwanya, harusnya yang kata-kata seperti ini itu tidak perlu atau dihapus atau dipotong, Mr. Blind. Karena ini berbahaya apabila diikuti oleh masyarakat tergiring dengan tudingan-tudingan semacam ini. Harusnya season yang ini tidak perlu ditampilkan. Sama juga saya, kalau ada suara saya yang salah, pasti kita bunyikan dengan bunyi tot. Betul. Tapi ini belak-belakan ini Mr. Blind. Supaya tidak menjadi fitnah Mr. Blind, simak dulu ini. Saya ulangi lagi Mr. Blind. Saya ulangi lagi. Yang dilakukan proses pemeriksaan sebagai saksi. Sebagai saksi kan? Sebagai saksi. Kita patuhi dulu lah panggilan itu. Pada saat itu kita patuhi dulu. Oh, ini dipanggil sebagai saksi. Oke. Pagi ke siang, setelah itu pemeriksaan selesai, jangan pulang dulu katanya. Gitu. Tunggu Sampai dulu. jam berapa tuh? Sekitar jam 3-an lah. Oke. Dia bisa menyebut jam, artinya seolah-olah dia berada di situ. Betul, seolah-olah dia mendampingi pada saat itu. Seolah-olah ada di situ kan, padahal dia sudah aneh ini teman-teman. Supaya tidak menjadi fitnah, kita langsung ke sumbernya. Jam 3. Oke. Jam 2, jam 3-an. Setelah pemeriksaan, jangan pulang dulu. Setelah dari situ, ini mau ngapain lagi Pak? Tunggu pimpinan, biasalah penyidik ya. Nah, tunggu pimpinan. Ini pimpinannya sudah mendengar. Ngapain kan begitu? Nah ini bahaya. Ini bahaya ini.
gitu kan. Iya. Kita tunggu pimpinan, mau koordinasi sama pimpinan. Oke. Oke, peristiwa itu kita, oke lah kalau begitu. Kita Oke lah kalau begitu. Artinya berarti dia yang jawab. Betul. Oke, sabar dulu kalau begitu. tungguin, betul kan? Tungguin. Tiba-tiba tuh. saya nggak tahu bagaimana, tiba-tiba keluar surat penetapan tersangka. Hari itu merah. juga Oke. Nah, Ya kan kertas merah itu. di kertas merah surat penetapan. Nyebut warna, artinya dia melihat Mr. Brian Ya. ada di situ kan. Kecuali kalau dia bilang saya nggak tahu, saya nggak lihat. Nah itu enak. Ini kan dia sebut nih warnanya. Kita lanjut. Tersangka. Oke. Kaget kita. Terus ini kok tiba-tiba dari saksi hari itu tersangka. juga jadi tersangka. Oke. Itu. Nah, hari itu juga keluarlah surat penahanan. Ayo silakan, Mr. Brian. Ya artinya dari sejak dia dipanggil, ya, dia hadir pada hari itu, hadir untuk memberikan keterangan katanya sebagai saksi. Kemudian selesailah pemeriksaan itu sebagai saksi, ya. Ketika sudah sampai jam 2 atau jam 3, dia bilang, jangan pulang dulu katanya. Kemudian keluar surat penetapan tersangka. Dan pada hari itu juga dia ditahan. Artinya dalam 1 kali 24 jam ada 3 proses di situ Iya. yang dialami oleh Nikita Mirzani menurut keterangan yang dia sampaikan. Iya. Padahal jejak digitalnya. Nah, padahal jejak digitalnya, ya kan, ada konferensi persnya Polda Metro Jaya, ya kan. Ya. Kemudian ada Nikita Mirzani hadir dalam sebuah podcast yang statusnya sudah menjadi tersangka, Ya. ya kan. Ya. Baru ada proses penahanan. Ya. Artinya Ya. ada jeda waktu. Hmm. Bukan dalam 1 hari seperti bikin candi. Pertanyaan seperti ini. Ada nggak larangan yang mana ya dibolehkannya dijadikan tersangka hari itu juga, ada nggak larangan? Nggak ada. Yang kedua, adakah larangannya ketika sudah dijadikan tersangka ya, yang sudah ditetapkan oleh pihak itu bahwasanya hukumannya lebih dari 5 tahun dan alat buktinya ada, ditahan, ada nggak larangan? Nggak ada. Nah, itu aja kita pertanyakan ke mereka balik, ada nggak larangannya? Kenapa disebut itu kejanggalan? Padahal larangannya nggak ada. Bahkan, Bang, nih ya, bahkan boleh ditahan dulu baru ditetapkan tersangka aja boleh. Dalam mana tertangkap tangan. Ya kan? Angkut, bawa, tahan dulu baru surat penetapan tersangka. Ya enggak? Iya. Itu aja Ya. diperbolehkan, Enggak. apalagi yang jelas-jelas ada prosesnya. Yang ini yang saya mau tonjolkan kepada teman-teman semuanya saja. Ucapan dengan fakta itu tidak sama. Kalau masalah aturannya itu fleksibel, bukan fleksibel, maksudnya boleh atau tidak boleh itu Normatif. tidak di situ ranahnya. Kita bicara tidak di situ ranahnya. Yang kita bicarakan adalah waktu itu, ini kan cerita waktu itu, masa lampau. Yang tidak seperti itu, tapi dia menjelaskan seperti itu. Nah, dampaknya ini luar biasa. Apa dampaknya? Mereka yang kepalanya sudah panas, semakin panas. Buktinya apa? Buktinya ada di 4.770 sekian orang tapping di bawahnya. Teman-teman bisa lihat semuanya. Termasuk para wartawan, para YouTuber, semua bisa lihat. Ya, bukan Mr. J mengada-ngada, bukan. Ini disaksikan orang banyak. Saya bicara di publik berdasarkan fakta, data, dan Realita. Kita sapa dulu Bu Fitri. Selamat malam lu. Kok orang Mr. Brian, Bu Fitri? Ada di Coba yang nyapa Sela. Sela mungkin bisa nyapa Sela. Halo Kak Fitri. Halo. Apa Pak? Itu loh Bu Fitri, disapa dulu. Oh, halo Kak
Jumat malam. Selamat malam semua. Sorry tadi ke Aku sambil Tuh, mute. kalau Sheila yang terima, kalau Mr. Z nyapa nggak ganggu, terang nyapa nggak ganggu. Mr. Ji itu nggak Dilanjutkan. boleh sensi loh. Lagi musim orang sensi yang koma, nggak boleh. Kita nggak boleh sensi di sini. Lanjut. Belum minum. Nggak boleh loh. Jangan ikut-ikutan sensi deh. ya cukup Ya, cukup aku aja yang sensi Bapak, udah itu aja. Oh, aku baru oke. selesai Mr. Ji. Tadi udah WA sama Mr. Blind. Nanti kalau udah ini saya gabung. Belum tahu Pak Wah, itu bahasannya masalahnya, apa. Bu. Itu masalahnya Mr. Ben nggak nyampaikan apa-apa, Bu. Sudah aku sampaikan kan tadi Kak Fitri join agak malam. Aku bilang begitu kan. Sensi, Mr. Blind, Mr. Ji sensi. PMS. Ya memang dia Iya, Mr. Ben, maaf Mr. Ben, maaf Mr. Blan. biarin aja Kak Fitri, dia lagi lucu-lucunya itu sekarang. Minum Bu kopi Fitri, dulu Bu Pak, Fitri. minum kopi dulu coba biar nggak sensi. Bu Fitri, Ya. Bu Fitri, Ya. ada yang pengen ketemu sama Ibu Fitri dari Seattle, Amerika. Tuh di atas. Mbak Maya, halo, salam kenal Mbak Maya. Halo Bu Fitri, salam kenal. Saya Salam fan kenal. sama Bu Hai, Fitri. thank you. Salam kenal. Senang bisa say hi ya sama Bu Fitri secara langsung di sini. Ya, salam kenal ya. Iya Pak. Jam berapa di Seattle ini? Pagi ya? Iya pagi. Tadi malam saya nungguin Mr. Z sampai jam 3.30. Udah nggak sanggup KO. Jadinya bangunnya kesiangan. Lanjut Mr. Saya Z. Ya, lanjut. Bu Fitri, saya itu tidak tahu. Ternyata ada yang menunggu saya di Seattle, Amerika. Tuh. Ya udah mendunia ini Komal Mr. Z ini udah mendunia. Enggak, emang Iya. Bapak kemarin malam lab ya? Apa aku nggak ada berita tidur gitu? Tanya sama Bu Maya. Emang kemarin malam lab ya Kak Maya? Kemarin live tapi cuman berdua sama Mr. Blind. Oh, Kayaknya udah berarti tengah aku, malam banget sih. berarti Iya. aku udah tidur. Ya. Tidak ada dosamu kalau kau sudah tidur, tidak ada dosa. Enggak, tar dulu. Bapak ngomong sama aku. Bapak bilang, Sel malam ini Bapak rahat lab. Oke, ternyata Bapak jam tengah kuntilanak Bapak lab, jadi bukan salah aku. Emang. Nah, oke, saya berikan kesempatan waktu kepada Bu Maya karena sudah 2 minggu 2 malam, 2 minggu 2 malam sudah nulis pertanyaan. Silakan Bu Maya. Oke, saya mau tanya di Indonesia itu untuk pengacara-pengacara itu ada nggak sih Pak kayak semacam kode etik untuk menyampaikan secara publik gitu statement-statementnya itu ada nggak sih Pak sebenarnya kode etik bisa kena apa ya istilahnya itu kalau di dokter gitu kena hukuman gitu misalnya ngasih statement-statement yang salah gitu sehingga orang-orang itu bisa kan karena kan kita pastinya percaya ya kan kalau misalnya itu dia seorang pengacara gitu-gitu kan Pak ya. Sebenarnya ada nggak sih kode etiknya gitu untuk kasih statement-statement ke publik gitu? Itu sih pertanyaan saya. Kalau kode etik ada, kalau yang melanggar etik banyak. Pertanyaan berikutnya, adakah ada kode etik? Yang nggak punya Ada etik pertanyaan lebih banyak. Yang tidak punya etik lebih banyak, itu masalahnya. Tapi begini persoalannya Bu Maya. Kalau sudah berkaitan dengan ranah publik, ya, itu tidak lagi kita memandang profesinya. Karena ada ketentuan yang mengatur tentang kita berbicara di muka publik. Apalagi menyampaikan informasi yang tidak benar. Ya, itu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Jadi ketika kita bicara di publik itu ada ketentuannya yang tidak boleh kita langgar. Ya. Misalkan kita bicara nih di ranah privat, ya.
Kita bilang, wah ini ternyata begini, ternyata begitu. Itu nggak ada masalah. Karena ranahnya bukan ranah publik, privat. Pembicaraan kita berdua misalkan. Tapi ketika berbicara di depan publik, disaksikan orang banyak, maka akan menjadi kebohongan publik namanya. Nah, ketika nanti kebohongan itu mengakibatkan, nah ini ya, mengakibatkan kegaduhan, keonaran, ya kan? Apalagi untuk menggerakkan orang membenci sesuatu, ujaran kebencian, menciptakan trust isu terhadap penegakan hukum. Itu semua ada aturannya. Jadi kita nggak bisa berstatement bebas di muka publik, apalagi untuk sesuatu yang dipublikasikan secara sengaja ya. Podcast itu kan diupload, ada proses rekaman, ada proses editing, ada proses upload, yang memang sengaja untuk disiarkan, sengaja untuk disampaikan, dipublikasikan. Nah itu justru ada proses editing itu justru untuk memfilter sebenarnya. Nah sebenarnya juga dalam podcast ya, kenapa sifatnya itu tapping bukan live, tapping, rekaman, recordingnya. Supaya apa? Ketika ada informasi yang disampaikan ternyata tidak valid, itu akan di-cut, dipotong. Ini tidak boleh dipublis gitu, tidak boleh. Karena beresiko hukum. Nah, yang saya heran, kedua-duanya yang berbicara itu adalah orang-orang hukum, yang mengerti hukum. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan, salah satunya ya, mengatakan bahwa di hari yang sama, diambil keterangannya sebagai saksi, dipanggil, dia hadir, kemudian siang ditetapkan tersangka, sorenya ditahan. Itu yang ngomong begitu siapa, Mr. Blind? Lawyer barunya? Yang lama, Kak. Ini podcast yang baru dengan yang lama. Usman. Nah, Usman mimpi kali dia ngelindur kali. Sayang ya, lawyer-lawyernya NM itu begitu ya. iya. Iya, padahal itu setahu saya itu kan saya itu mulai ngikutin kasus ini setelah saya lihat dia itu sudah jadi TSK gitu, tapi dia masih podcast itu yang saya setar baru mulai. Kalau dugaan saya ya, Mr. Blind, Mr. Z, Usman ini mungkin dugaan saya ya ingin mengalihkan isu tentang 4 miliar. Udah jangan ngawur deh Usman, beneran. Aduh. Iya, kita to the point aja lah, nggak usah basa-basi. Ya nggak? Karena harusnya kalau misalnya memang mau melakukan upaya pembelaan itu yang benar, jangan giringan opini, kasihan loh. Itu bukannya menambah bagus si NM ini, malah ngawur gitu loh. Kalau memang ada yang mau digiring-giring opini, nutupin berita lain, carinya yang benar. Carinya beritanya yang benar, jangan ngawur. Kalau memang mau mengalihkan isu peredaran 4M itu, nggak usah bawa-bawa cerita yang kita ini ketawa. Kan jejak digitalnya ada. Mana ada sih diperiksa langsung dijadiin tersangka dari... Nggak ada itu, dia tersangka aja masih warawiri kemana-mana. Betul. Iya, dia itu loh ngider ke podcast ya. Saya sampai nonton, aduh ini orang berani juga ya statementnya segala macem kan. Terus nggak lama dia datang ke Polda, tapi pas aku nonton podcastnya itu, kok kayaknya aneh betul ya sih bapak ini yang ngomongnya gitu. Makanya saya nanya, kalau misalnya ada pengacara yang bikin statement salah begitu, masa nggak ada sanksinya sih kan gitu. Karena yang nonton jutaan loh, kan ngeri juga ya. Benar nggak Pak Z? Malah sebetulnya komal-komal kita ini loh yang menyemangati. Kalau memang pihaknya NM itu mau melakukan PK, cari barang bukti baru apa gitu. Jangan, aduh, miris sih. Nggak ada. Sebetulnya saya udah males barang tahu bukti baru mah nggak ada. Masalah ini tuh. Udah males. Ini saya sampaikan dulu sedikit boleh? Boleh. Ya, ini teman-teman, ini provokatif. Ya, betul. Ini provokatif. Bukti pada provokatif ini, Mr. Blind, saya kan tahu YouTube kan. YouTube berasal dari pertama itu thumbnail, dari tampilan muka, tampilan depan. Tampilan depannya saja sudah bunyi 6 tahun, janggal. Ada Nikita Mirzaninya.
Bu Fitri tahu nggak Belum ada nonton. podcast ini? Tadi sih Belum. Mr. J, Mr. Blind udah nyeritain. Nanti kita bahas ini. Aduh, apalagi sih kita itu udah sampai ke mana ya? Udah sampai ke Amerika yang nonton, yang ini masih aja ngarang gitu. Bingung Ya. saya. Ya, makanya nih saya bilang, tidak, saya ini ada tujuannya. Kenapa? YouTube itu tiga hal saja sudah nampak jelas dari sini. Teman-teman semua lihat saja. Dari thumbnailnya, dari depannya saja sudah tertulis begini. 6 tahun janggal. Ada foto Nikita Mirzani. Itu pertama. Yang kedua, judul. Dari judulnya, 6 tahun kasus Nikita Mirzani penuh kejanggalan. Dari saksi jadi tersangka. Dari saksi jadi tersangka. Oke. Artinya menimbulkan orang penasaran kan, padahal itu nggak benar nih.